Liana. Nur Aslia Arifah, Reski Ola Putri, dan Atia Marainun. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur data, tepatnya struktur data queue, stack, dan linked list. Apa sih itu struktur data? Struktur data adalah cara mempresentasikan, menyimpan, dan mengatur data dalam memori komputer agar dapat diakses dan digunakan secara fleksibel. Mengapa hal ini penting? Karena mempengaruhi kecepatan performa aplikasi atau efisiensi waktu dan menghemat penggunaan memori komputer atau efisiensi ruang. Selanjutnya, stack atau tumpukan. Prinsip utama LIFO, last in, first out. Analogi tumpukan piring. Piring terakhir yang diletakkan di atas adalah piring yang diambil saat ini. Kemudian operasi dasar pada stack. Yang pertama push, yaitu tambah data ke bagian paling atas. Yang kedua pop, yaitu hapus dan ambil data dari posisi top. Yang ketiga pack, yaitu lihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Yang keempat is empty, yaitu cek apakah tumpukan sedang kosong. Yang kelima is full, yaitu cek apakah tumpukan sudah penuh. Oke, baik. Jadi kita langsung saja masuk ke codingannya. Nah, di sini terdapat file bernama myStack. Ini adalah kelas myStack. Nah, di dalamnya kita membuat sebuah parameter yaitu max size, stack array, dan top. Nah, di dalamnya juga kita membuat sebuah konstruktor yang mendefinisikan inputan kita nanti, kemudian membuat sebuah void yaitu push, pop, pick, dan sebuah main method yang bernama main. Dan tentunya kita menggunakan scanner agar ini tuh dinamis, teman-teman. Jadi kita bisa tentukan kita mau input apa. Nah, langsung saja kita masuk ke implementasinya. Nah, pertama kita diminta untuk memasukkan ukuran maksimal stack. Contohnya saya input 3, kemudian muncullah menu stack kita mau push kah, pop, pick, atau keluar. Nah, semisal kita memilih push, karena yang tadi dijelaskan push itu artinya kita menambah, maka otomatis masukkan data. Saya misal masukkan data nama saya yaitu Liana. Kemudian Liana berhasil dimasukkan. Kalau kita ingin melihat tanpa menghapus, kita memilih 3, yaitu pack. Nah, di sini data teratas yaitu Liana. Nah, semisal kita input lagi satu data bernama Aulia, maka Aulia berhasil ditambahkan. Jika stack, maka ketika kita melakukan pick atau kita melakukan pengecekan, maka yang muncul adalah yang terakhir masuk. Dan yang terakhir masuk adalah Aulia. Maka yang teratas adalah Aulia. Nah, jika kita pop, yaitu menampilkan sekaligus menghapus, nomor 2, maka yang terhapus dulu adalah Aulia. Nah, jika kita memilih keluar, maka program akan selesai. Nah, itu adalah contoh dari implementasi struktur data stack. Selanjutnya kita ke queue atau FIFO, first in first out. Analogi antrean bank. Nasabah yang datang pertama kali akan dilayani terlebih dahulu oleh teller dan keluar lebih dulu. Selanjutnya operasi dasar pada queue ada 5. Yang pertama enqueue, yaitu tambahkan elemen ke bagian belakang. Selanjutnya kedua yaitu dequeue, hapus elemen di bagian depan. Ketiga front, lihat elemen paling depan. Selanjutnya rear, lihat elemen di urutan terakhir. Lalu kelima yaitu is full, itu adalah memeriksa kondisi memori antrean. Oke, jadi sekarang kita masuk lagi ke struktur data queue. Nah, di sini implementasinya yaitu tentunya kita import queue dan import linked list, karena bagian sini kita memakai linked list. Nah, kemudian Oke, jadi sekarang kita masuk ke struktur data queue. Nah, cara membuatnya sangat mudah, teman-teman. Pertama, jangan lupa untuk import Java util queue dan Java util linked list. Kemudian kita melakukan deklarasi queue dalam kurung string, berarti queue kita nanti akan bertipe data string, kemudian new linked list. Nah, setelah itu saya memakai scanner agar lebih dinamis dan string input. Kemudian membuat sebuah aturan. Nah, jika ketik pelanggan maka otomatis ditambah, jika ketik layani maka pemprosesan pelanggan, dan jika ketik keluar maka keluar. Di sini itu akan diprogram oleh perulangan while. Nah, di sini if input equals keluar, jika input sama dengan keluar maka break, dan if else itu dia equals dengan layani, maka jika antrian masih kosong atau antrian is empty maka antrian kosong, kita keluarkan output antrian kosong, dan jika tidak kosong atau else maka kita layani antrian titik pol. Jadi kita akan menampilkan yang paling atas atau yang paling datang duluan. Nah, kemudian pengecekan lagi, jika kemudian tidak kosong maka input tidak boleh kosong apabila inputnya kosong, dan else-nya itu maka kita add atau kita tambahkan dan kita buatkan sebuah output jika berhasil. Nah, kemudian antrian saat ini jika kita memanggil antrian dan program selesai, kita close. Langsung saja kita ke bagaimana contoh implementasinya. Nah, semisal kita masukkan perintah atau nama. Jika kita memasukkan semisal Atia, maka ini akan dibaca nama, dan Atia telah ditambahkan ke antrian. Antrian saat ini itu Atia. Jika kemudian kita menambah lagi, yaitu misal kita menambah Lia,
maka Lia akan otomatis ada di belakang Atia. Itu adalah implementasi nyata dari queue, yaitu seperti contohnya antrian bank. Jika kita pertama datang, maka kita yang paling depan. Nah, kemudian jika kita melakukan perintah, salah satu perintah semisal kita ingin layani, otomatis orang yang pertama dilayani tentunya Atia. Layani. Nah, di sini ya dilayani itu Atia dan sisa antrian itu hanya Lia. Semisal kita input lagi, kita input Liana, maka Liana otomatis ada di belakang Lia. Dan jika kita input lagi layani, maka yang keluar yaitu Lia. Nah, ini adalah contoh dari implementasi codingan queue. Dan jika kita masukkan keluar, maka program akan otomatis keluar. Nah, itu adalah contoh nyata ya teman-teman, semoga kalian paham. Yang ketiga ada linked list, di mana linked list sendiri adalah struktur linear dinamis di mana elemen atau node dihubungkan menggunakan pointer. Contohnya seperti kereta api, setiap gerbong atau node membawa data dan tersambung menggunakan pengait atau pointer. Selanjutnya itu ada anatomi dan jenis linked list. Struktur node itu ada dua. Yang pertama itu ada data adalah nilai informasi yang disimpan. Yang kedua ada next. Next itu alamat memori penunjuk node berikutnya. Ini itu ada jenis-jenis, ada 3 jenis. Yang pertama itu ada singly, satu arah ke depan, doubly, 2 arah ke depan dan belakang. Yang ketiga circular, kembali menyambung ke kepala. Selanjutnya itu ada jenis-jenis, ada 3 jenis. Yang pertama itu singly. Singly itu satu arah ke depan, doubly 2 arah, depan dan belakang, dan circular. Ekor kembali menyambung ke kepala. Oke, baik teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke linked list. Sama dengan sebelumnya, kita harus import dulu. Caranya yaitu import java.util.linkedList. Dan kita juga ingin membuat program kita itu lebih dinamis dengan cara import java.util.scanner. Kemudian di dalam kelas linked list, kita membuat sebuah objek linked list dengan cara linked list bertipe data integer yang bernama list, new linked list. Kemudian kita juga membuat objek scanner bernama import. Kemudian integer pilihan. Selanjutnya kita membuat perulangan do while. Nah, di sini di dalam do kita membuat sebuah pilihan atau menu 1 sampai dengan 5. Pilihan pertama itu tambah data di depan, 2 tambah data di belakang, dan 3 itu hapus data, serta 4 cetak data, dan yang terakhir atau yang kelima itu keluar. Dan kemudian kita membuat juga sort, pilih menu 1 sampai 5. Kemudian inputan yang diberikan pengguna akan kita simpan di dalam pilihan. Dengan cara pilihan sama dengan input.nextInteger karena bertipe data integer. Nah, di dalam itu kita membuat sebuah switch case. Switch yang pertama yaitu jika case-nya 1 atau jika pengguna memilih 1, maka otomatis kita tampilkan masukkan angka untuk di depan. Data yang dimasukkan kita simpan di dalam integer data depan dan kemudian kita tampung lagi di dalam list dengan cara list at first. Jadi kita menambahkannya di depan. Kemudian kita tampilkan dengan cara sort data depan plus berhasil ditambahkan di depan. Kemudian break. Nah, case yang kedua yaitu jika kita ingin memasukkan data di belakang. Caranya juga sama seperti sebelumnya, bedanya adalah di bagian penambahan masuk ke list, kita menggunakan at last. Berarti ini artinya kita tambah di bagian terakhir. Nah, kemudian kita juga tampilkan kemudian break. Di case yang ketiga yaitu hapus data. Nah, pertama sebelum kita menghapus tentunya kita melakukan pengecekan. Jika list itu masih kosong, maka yang muncul adalah list masih kosong, tidak ada data yang bisa dihapus. Dan jika else atau jika tidak, maka masukkan angka yang ingin dihapus, kemudian angka tersebut kita tampung di dalam integer data hapus, dan kita melakukan pengecekan. Jika data hapus yang dimasukkan itu ada, maka kita hapus dengan cara remove. Dan jika tidak, maka tidak dapat menghapus atau tidak ada data yang bisa dihapus. Dan break. Nah, pengecekan yang keempat yaitu jika ingin mengecek elemen atau isi dari linked list. Yang pertama yaitu kita melakukan pengecekan. Jika kosong, maka kita sort kosong, dan jika tidak, maka kita tampilkan semua elemennya dengan cara sort list, dan kita tampilkan juga total dari elemennya dengan cara list.size. Nah, yang case yang kelima yaitu kita keluar dan akan muncul sort terima kasih program selesai, kemudian break. Default berfungsi apabila pengguna memasukkan data selain 1 sampai 5, contohnya 6. Maka yang muncul adalah pilihan tidak valid, silahkan pilih menu 1 sampai 5. Nah, di dalam perulangan while akan selalu berulang apabila data yang diinput itu tidak sama dengan 5. Otomatis jika dia input 1 ataukah 4 sampai dengan seterusnya kecuali 5, program akan terus berulang. Dan apabila menginput 5, maka otomatis program berhenti. Nah, itu adalah contoh dari penerapan kode linked list. Semoga mengerti. Kesimpulannya yaitu struktur data adalah cara untuk mengatur dan menyimpan data dengan efisien. Nah, materi ini membahas stack atau LIFO, queue atau FIFO, dan linked list yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda.
Nah, pemilihan struktur data yang tepat dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi program.